Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan nikmat serta karunia-Nya kepada kita. Salawat beriringkan salam tidak lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah fikih. Perkenalkan, nama saya Devina Putri dengan NIM 2201011 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam 3A. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas fikih. Jadi pertanyaannya, apa itu fikih? Jadi pengertian fikih itu adalah pemahaman manusia tentang praktek-praktek ibadah yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah yang diimplementasikan oleh fatwa ulama. Sangat penting memahami fikih bagi seorang muslim. Bukan hanya mahasiswa saja, tetapi semua umat muslim wajib mempelajari tentang fikih ini. Yang dimana fikih ini tadi pengertiannya tentang praktek ibadah, menjelaskan tentang ibadah semuanya yang berlandaskan dengan Al-Quran dan hadis. Nah, kita sebagai calon pendidik, apalagi yang bergelar pendidikan agama Islam, kita harus memahami apa itu fikih. Di sana kita mempelajari tentang ibadat, tentang warisan, tentang harta jual beli, tentang harta gono gini, dan lain-lainnya. Nah, kita sebagai guru agama mesti nantinya memberikan praktek, misalnya praktek sholat jenazah, praktek puasa, apa sih niat puasa, bagaimana puasa tata cara yang baik dan benar, sholat tata cara baik dan benar, wudhu dengan tata cara baik dan benar. Nah, dari sanalah kita mempelajari fikih, memahami fikih untuk mempraktekkan langsung kepada peserta didik kita nanti. Makanya kita itu penting mempelajari tentangnya fikih ini. Jadi yang soal nomor 3 adalah jelaskan perkembangan fikih pada masa Nabi sampai masa tabi'in. Yang pertama ada itu periode pada masa Nabi. Yang pertama, semasa Nabi hidup, akidah dan akhlak sudah terbentuk. Fikih sudah terbentuk pada saat Islam itu muncul. Nah, di sana Rasulullah mencontoh berlandaskan dengan Al-Quran dan hadis. Nah, yang kedua ada itu periode pada masa sahabat Nabi, yang dimana Nabi sudah tidak ada lagi, dan pada sahabat Nabi ini berlandaskan dengan Al-Quran dan hadis juga, tidak membedakan dan tidak menambahkan. Nah, pada saat sahabat Nabi ini terjadilah problematika, masalah-masalah yang banyak muncul dari sebelumnya. Nah, pada saat zaman Rasulullah tidak ada masalah, tetapi pada saat masa Nabi, sahabat Nabi ini terjadi banyak masalah, problematika yang tidak ditemui pada saat Rasulullah itu. Jadi banyak masalah yang muncul pada periode kedua ini. Yang ketiga ada itu masa tabi'in atau masa terakhir, yang dimana periode ketiga ini adalah hukum-hukum fikih yang terdiri dari hukum dari Allah, dari Rasulnya, fatwa dan para sahabat, fatwa imam mujtahid, dan hasil mujtahid ini dan hasil ijtihad mereka yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, ijtihad para sahabat dan ijtihad para imam mujtahid. Soal yang keempat ada itu bagaimana perkembangan fikih pada masa modern, pada masa sekarang.
Yang saya lihat pada masa sekarang fikih sangat berkembang. Kenapa? Semakin luasnya wilayah, semakin luasnya agama Islam, banyaknya orang yang menganut agama Islam. Sekarang fikih untuk mempelajarinya tidak perlu dengan jauh-jauh. Tinggal sekarang kita memegang handphone handphone itu adalah genggaman di tangan kita. Kita bisa men-screen apa saja, misalnya nih praktek sholat apa saja tata caranya, wudhu apa saja tata caranya. Dan fikih pada masa modern ini banyak meliputi perkembangan sejarah sosiologi hukum, modernisasi menuju rasionalisasi ajaran Islam. Faktor yang membelatar belakangi banyak juga. Munculnya kelompok modernis, karakteristik kelompok modernis, kondisi hukum Islam masa kini, sistem mempelajari fikih modern, tokoh-tokoh pembaru Islam. Banyak sekali tantangan untuk masa zaman sekarang ini. Dan modernisme Islam adalah gerakan untuk mengadaptasi ajaran Islam kepada pemikiran dan kelembagaan modern. Dan modernisasi dalam bahasa Arab sering disosialisasikan dengan istilah tajdid, yaitu yang diartikan pembaharuan, yang dimana fikih itu semakin masa ke masa ada pembaruannya. Nah, soal kelima yaitu jelaskan ruang lingkup dari fikih beserta contohnya beserta dalilnya. Di sini saya menjelaskan tentang ruang lingkup. Ruang lingkup fikih itu terbagi 6. Yang pertama ada itu fikih ibadah, yaitu fikih yang mempelajari tentang ibadah seperti sholat, puasa, zakat, ibadah haji, dan lain-lainnya. Pokoknya tentang ibadah. Yang kedua ada itu fikih akhwalu syakhsiyah, yang dimana ini kehidupan di keluarga. Seperti contohnya nih, di nafkah di keluarga, perkawinan, perceraian. Nah, itu fikih akhwal syakhsiyah. Yang ketiga ada itu fikih muamalah, yang mana fikih muamalah ini bertautan dengan berhubungan sosial antara umat Islam. Contoh kayak sewa menyewa, kayak memulai jasa atau ekonomi seperti sewa menyewa tadi, jual beli. Tetapi jual belinya ini haram apa tidak? Terkadang jual beli ini ada yang haram, seperti jual beli pisau. Misalnya nih, ada seorang yang menjual pisau. Nah, orang tersebut menjual pisaunya ke orang pembunuh, untuk pisaunya itu digunakan untuk membunuh orang, maka terjadilah berjual beli haram. Yang keempat ada itu fikih jinayah, yang dimana fikih jinayah ini adalah yang berkenaan dengan sanksi-sanksi seperti qiyas, seperti diyat. Nah, gitu. Yang kelima ada itu fikih siyasah, yang dimana ini berhubungan dengan negara, perintah negara, berhubungan dengan politik, dengan pemerintahan suatu negara. Itu adalah fikih siyasah. Yang keenam ada itu fikih ahlam khuluqiyah, yang dimana ini adalah bagaimana etika seorang muslim dalam bergaul. Itulah ruang lingkup yang dipelajari dalam fikih. Dan di sana di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 122 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma lal mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhu ta'ifah liyatafaqahu
liyafqahu fid-dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzanun. Yang mana artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang muslim mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan dan mereka tidak pergi untuk memperdalam ilmu agama, untuk mengetahui pengetahuan agama mereka, untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali agar dapat menjaga dirinya. Jadi soal yang keenam yang terakhir yaitu apa pengertian dari fikih dan usul fikih. Bisa jadi perbedaannya. Jadi fikih itu adalah ilmu yang mempelajari tentang syar'i, hukum syar'i yang bersifat terperinci dari dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan usul fikih ini adalah mempelajari tentang kaidah yang bersifat umum. Jadi intinya fikih itu lebih terperinci, sedangkan usul fikih ini pembahasannya umum. Mungkin itu penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Maafkan saya tentang video ini banyak kekurangan. Saya minta maaf, Bu. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.